Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, terpujilah Tuhan, di pagi hari ini kita boleh berkumpul sekalipun melalui media online, tapi tidak mengurangi sukacita kita bersama dalam menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh berkumpul dalam media online, boleh menikmati pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami boleh beribadah bersama dan juga saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Di bulan yang ke-9 ini, minggu pertama ini kami bersyukur. Kami melihat Engkau Allah yang memelihara kami dengan kasih yang tak terbatas. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih sekalipun dalam kondisi COVID kami masih boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa Engkau berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan Allah, kuasa Allah, pertolongan Tuhan nyata, sehingga kami semua boleh menikmati isi hati Tuhan yang disampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi kuasa hikmat Tuhan tidak terbatas, akan menyampaikan kepada kami dengan cara yang sederhana, yang mudah kami pahami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa untuk perangkat yang ada, Engkau pakai sebagai alat Tuhan, untuk boleh pemberitaan firman tersampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan. Kami bersyukur, menyerahkan waktu pemberitaan firman dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita mau belajar sebuah tema yang saya pikir tidak jauh dengan situasi kita hari-hari ini. Kalau kita mundur ke belakang, beberapa waktu yang lalu, kita waktu masih ibadah secara tatap muka, kita sangat bersyukur kita bisa bertemu dengan teman-teman. Tapi ternyata masih banyak orang juga yang mengalami keterbatasan soal waktu. Sehingga mereka mengalami kesulitan untuk beribadah. Dengan berbagai argumen. Aku terbatas waktuku, sehingga aku tidak bisa ibadah dulu minggu ini. Mungkin minggu depan baru aku bisa ibadah. Ada yang bisa berkata juga, aku terbatas waktu liburku. Hari Minggu ini adalah waktu liburku, sehingga aku mau memanfaatkan waktu liburku bersama keluarga untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Banyak alasan orang bisa berargumen. Banyak alasan orang bisa berpendapat memakai keterbatasan mereka untuk mereka tidak bisa beribadah, untuk mereka tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu terjadi pada masa lalu. Akhirnya diizinkan Tuhan masuk dalam situasi COVID-19. Terbatas lagi, makin terbatas pula. Pertemuan dibatasi, tatap muka dibatasi, salaman dibatasi, banyak hal yang dibatasi. Membuat kita semua semakin terbatas dalam menjalani hari-hari kita. Keluar rumah dibatasi, orang kerja dibatasi, semua semakin terbatas. Dan itu membuat kita yang dulunya banyak alasan dengan keterbatasan yang ada, membuat kita semakin banyak alasan kita juga. Kalau dulu orang beribadah, ya masih curi-curi pandang buka HP, tidak serius ibadah. Sekarang dapat kesempatan ibadah online, banyak lagi alasannya. Apa alasannya misalnya? Oh, saya belum bisa ibadah online, maaf. Oh, selain waktu, selain banyak hal, banyak saja alasannya. Yang paling muncul alasannya adalah kuota saya terbatas. Saya tidak bisa ibadah online. Wifi saya error, lampu mati, jadi wifi tidak nyala. Banyak sekali alasan. Kalau kita mau bicara soal alasan dalam dunia ini, akan banyak muncul alasan untuk membenarkan tindakan saya dan Anda dalam beribadah. Akan membenarkan tindakan saya dan Anda untuk tidak beribadah. Padahal sebenarnya, kalau kita mau jujur, persekutuan dengan Tuhan, ibadah dengan Tuhan itu adalah satu situasi di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan yang akan membuat kita semakin kuat dalam keterbatasan yang ada. Tapi kita lupa di situ. Membuat kita kadang-kadang menghalalkan keterbatasan untuk tidak beribadah. Memakai banyak alasan untuk tidak beribadah. Malas berdoa, malas baca Alkitab. Itu fakta yang terjadi hari-hari ini. Banyak manusia Kristen hari-hari ini menggunakan alasan keterbatasan mereka. Terbatas waktu, terbatas kuota, terbatas A, B, C, D, E, F, G. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang hidupnya sebenarnya mengalami banyak keterbatasan. Tetapi karena integritasnya membuat dia tidak memakai alasan itu untuk
tidak bisa berbuat. Tidak menggunakan keterbatasannya sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa, tetapi justru memakai keterbatasannya dalam berkarya bagi dirinya, bagi keluarganya, bahkan bagi bangsanya. Saya mau mengajak kita belajar dari seorang tokoh yang terkenal, yang bernama Yusuf. Yusuf, putra Yakub dan Rahel. Kejadian 37, 39, 40 sampai 50 menjelaskan bagaimana Yusuf yang adalah putra Yakub dan Rahel ini. Mungkin karena banyaknya pasal, saya hanya mau mengajak kita membaca beberapa bagian saja. Yang saya mau mengajak kita baca adalah bagian yang pertama, pasal 39 ayat yang pertama. Bapak Ibu boleh baca di rumah, nanti akan saya jelaskan dengan sederhana. Bapak Ibu, dalam bagian pasal 39 ayat yang pertama itu dijelaskan bagaimana Yusuf dibuang ke Mesir. Sedikit saya mundur ke belakang. Dalam pasal yang ke-37 dijelaskan bagaimana Yusuf adalah putra dari Yakub dan Rahel, di mana mereka adalah dua insan yang jatuh cinta. Ya. Yakub sangat mencintai Rahel. Yakub sangat menyayangi Rahel. Butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan Rahel dengan cara mertuanya yang cukup licik, dalam tanda kutip cerdik, yang menggunakan cara untuk mendapatkan sesuatu dari Yakub. Ya. Karena susahnya mendapat Rahel, maka begitu mendapat Rahel, Yakub begitu bersuka cita, dan bahkan setelah mendapatkan Yusuf, Yakub begitu menyayangi Yusuf. Akibatnya apa? Yusuf mengalami satu tekanan psikologis dari saudara-saudaranya. Dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya karena begitu disayang oleh papanya. Mendapat banyak fasilitas-fasilitas yang baik dari papanya. Mendapat banyak hal yang lebih dari yang lainnya. Membuat saudara-saudara Yusuf iri. Membuat saudara-saudara Yusuf menjadi tidak suka dengan Yusuf. Dan akibatnya apa? Pada pasal 37 bagian terakhir, mereka berencana untuk menghabisi Yusuf. Tapi puji Tuhan, kakaknya menghalanginya dan hanya dibuang ke sumur dan dijual kepada orang Ismail, dibuang ke Mesir. Kita akan baca pada pasal 39 ayat yang pertama. Saya minta bantuan istri saya, Pendeta Silestari, untuk membantu saya membacakan bagian firman Tuhan ini. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Bapak Ibu saudara terkasih, memperhatikan bagian ini, kita pasti akan berpikir dalam ayat pertama khususnya, bagaimana Yusuf dibuang ke Mesir. Dari negeri lain dibuang ke Mesir. Mengakibatkan Yusuf tidak, sebenarnya di kota yang baru, di negara yang baru ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, Yusuf sangat terbatas di sana. Siapa yang dia kenal di sana? Tidak ada orang yang dia kenal. Dia sangat-sangat mengalami keterbatasan. Dia ada di luar negeri sendirian, dibuang oleh saudara-saudaranya, mengalami pengasingan di negeri orang. Yang pertama, dia ada di luar negeri sendirian. Itu terbatas.
Tidak tahu dia bisa bahasa Mesir atau tidak. Saya tidak tahu bahasanya sama atau tidak. Kemungkinan sama ataupun tidak, pasti intinya akan mengalami kesulitan. Akan mengalami keterbatasan dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam beraktivitas. Yang pertama. Yang kedua, Yusuf mengalami keterbatasan. Karena apa? Karena dia adalah seorang budak. Budak itu tidak bebas. Budak belian itu adalah pribadi yang harus mengikuti apa kata tuannya. Itu yang dialami Yusuf. Terbatas. Terbatas. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf mencari-cari alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Di situ terlihat bagaimana Yusuf dibeli oleh Potifar dan dipekerjakan di sana. Yusuf tidak patah arang. Yusuf melakukan pekerjaannya dengan maksimal, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, mengakibatkan pekerjaannya berhasil. Yusuf tidak cari alasan untuk membenarkan keterbatasannya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir agak konyol-konyolan, agak bodoh-bodohan, Yusuf bekerja di Potifar itu dia bilang aja sebenarnya dalam pikirannya, aku ini kan hanya budak. Ya aku kerjakan saja yang bisa aku kerjakan. Tapi Yusuf tidak demikian. Karena kedekatannya dengan Tuhan, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia disertai Tuhan. Dia disertai Tuhan, dia mendapat berkat Tuhan sehingga yang dikerjakannya berhasil. Yang dikerjakan Yusuf berhasil. Dan tuannya akhirnya mempercayakan Yusuf posisi yang baik. Menjadi orang yang dipercaya di rumah Potifar. Bapak Ibu tahu Potifar itu siapa? Potifar itu adalah, kalau zaman sekarang mungkin kepala pas pampres ya. Atau panglima. Orang yang punya kedudukan. Saya mau sedikit mengajak kita berpikir. Yusuf mendapat mimpi, tadi saya singgung di awal, mendapat mimpi yang cukup unik. Ya, sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya, salah satunya adalah karena mimpinya itu. Menganggap bahwa saudara-saudaranya pasti akan mengikuti dia, akan menyembah dia dan sebagainya. Mimpi visi yang begitu besar itu yang Yusuf dapatkan, ya. Tetapi ternyata dalam faktanya dia dibuang, dia dibenci dan dia dibuang, dan dia bahkan menjadi seorang pekerja, seorang budak yang terbatas. Luar biasanya Yusuf tidak menggunakan itu sebagai alasannya untuk tidak maju. Dia tetap hidup dalam visi yang Tuhan taruh di pikirannya, di hatinya. Dia tetap berjalan melakukan pekerjaannya dengan baik. Saya percaya bukan hanya karena penyertaan Tuhan saja. Memang penyertaan Tuhan itu yang menjadi hal terpenting. Tetapi dalam hal lain, Yusuf adalah seorang pekerja yang baik. Pekerja yang bertanggung jawab. Pekerja yang memikirkan pekerjaannya melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Sehingga mengakibatkan dia dipercaya oleh tuannya. Keterbatasan bukan menjadi alasan. Kalau kita mau bertanggung jawab dalam menjalani hari-hari kita. Keterbatasan bukan menjadi penghambat untuk saya dan Anda maju. Yusuf berhasil karena tidak terlena karena keterbatasannya. Dia tidak cari alasan karena keterbatasannya. Dia tidak menggunakan alasan-alasan, aku di luar negeri sendirian. Tidak ada siapa-siapa aku di luar negeri ini. Tidak ada yang bisa tolong aku. Tetapi Yusuf tetap berjuang dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun dia budak, dia tetap melakukan semua pekerjaan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Hari-hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk jangan terlalu banyak alasan. Menggunakan keterbatasanmu sebagai alasan untuk Anda maju, untuk Anda berkarya, untuk Anda melakukan visi yang Tuhan taruh di hatimu. Jangan pakai banyak alasan. Kalau kita memperhatikan kata taat, T-A-A-T, ya, dibolak-balik tetap T-A-A-T, saya pakai akronim taat itu sebagai hal yang untuk kita jadikan sebagai pedoman kita. Tidak ada alasan, titik. Keterbatasan bukan alasan untuk Anda dan saya maju. Situasi COVID bukan alasan untuk saya maju, Anda maju. Mari kita sama-sama maju dalam Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Yusuf situasinya tidak memungkinkan untuk dia maju. Menggapai mimpinya, tidak mungkin. Bagaimana dia menggapai mimpi situasinya? Dia mengalami situasi yang tertekan gitu kok. Susah. Tekanan pertama dia dibuang keluarganya. Tekanan kedua dia menjadi budak. Memang
dalam berjalannya waktu dia mengalami kepercayaan yang luar biasa dari Potifar. Tetapi perhatikan ayat berikutnya, ayat 7, ayat 8 dan seterusnya. Di situ ada kata Yusuf ini pribadi yang elok rupanya. Elok rupanya, tampan. Ya. Ada sebuah catatan yang mengatakan bahwa karena begitu tampannya Yusuf, sehingga para pegawai dapur yang perempuan-perempuan itu beberapa kali dalam melakukan aktivitasnya mengalami luka di tangannya. Karena membayangkan Yusuf yang tampan itu. Yusuf yang elok rupanya. Memang tidak ditulis di Alkitab, tapi ada catatan-catatan sejarah yang menambahi itu. Dan terbukti, Tante Potifar tergoda karena keelokan hati, keelokan wajah Yusuf. Bapak Ibu, godaan kedua muncul. Godaan berikutnya muncul. Muncul membuat sebenarnya ini Yusuf mengalami tantangan yang tidak ringan. Yusuf mengalami tantangan yang tidak gampang. Digoda oleh Tante Potifar. Saya mau berpikir Tante Potifar itu, ada yang bilang Yusuf lari kenapa? Karena Tante Potifar tua, bukan masalah itu. Saya berpikir ini istri pejabat itu bagaimana? Pasti terawat, pasti terpelihara. Secara manusia, laki-laki Yusuf harusnya bisa saja tergoda, apalagi usia Yusuf usia muda yang masih menggelora. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia tidak pakai alasan itu untuk hidup membenarkan keterbatasan situasi lingkungan yang terjadi. Dia tidak pernah menyalahkan situasi, tidak memakai alasan untuk membenarkan tindakannya. Dia tetap menolak apa yang dilakukan oleh istri Potifar. Karena apa? Yang kedua, godaan kedua ini diatasi karena Yusuf mengenal Tuhannya. Yusuf mengenal Tuhannya, sehingga dia tidak mau bermain-main dengan dosa. Dia berkata di ayat yang ke-9 dan 10 di situ, tidak mungkin aku berbuat yang jahat di hadapan Tuhan. Tidak mungkin aku melakukan dosa di hadapan Tuhan. Yusuf mengenal Tuhannya. Kalau Anda dan saya mengerti kita terbatas, ingat satu hal, Tuhanmu tak terbatas. Yusuf tahu bahwa Tuhannya tak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh ruangan. Tuhannya melihat dia, sehingga dia tidak berani macam-macam. Sebenarnya dia bisa saja terjebak dengan dosa itu kan, bisa saja dia bermain dengan Potifar, istri Potifar, tidak ada yang tahu. Tapi dia tidak menggunakan itu. Dia tidak memakai itu untuk membenarkan, untuk menjadikan alasan bahwa dia tidak salah jika dia berdosa. Tidak. Yusuf menang dalam hal ini. Karena dia tahu Tuhannya tak terbatas. Jangan menggunakan keterbatasan untuk alasan membatasi kuasa Tuhan. Jika Anda dan saya menganggap kita terbatas, betul. Tapi Tuhanmu tidak terbatas. Jadi jangan pakai banyak alasan untuk tidak berkarya dalam dunia ini. Tetaplah berkarya di dunia ini. Jangan menggunakan alasan apapun. Covid lah, inilah, itulah. Tidak ada alasannya. Tidak bisa ibadah lah, kuota kurang lah. Untuk bersosial media Anda bisa. Untuk ibadah hitung-hitungan. Jangan pakai alasan, banyak alasan. Bapak saudara, mungkin banyak di antara kita yang belum mengenal saya. Saya tunanetra. Saya tunanetra, dengan kata lain, terbatas secara penglihatan. Bisa banyak alasan saya untuk tidak berkarya. Bisa. Banyak alasan juga saya bisa menikmati belas kasihan orang lain. Banyak alasannya. Tapi keterbatasan itu tidak saya jadikan alasan untuk saya tetap berkarya. Bapak Ibu Saudara, 22 tahun lalu tepatnya saya tidak dapat melihat kembali. Bukan kembali ya. Tidak dapat melihat. Sorry. 22 tahun lalu saya menjadi buta mendadak. Dan itu membuat aktivitas saya menjadi sangat terbatas. Tetapi dalam hal itu saya tetap berjuang untuk mengatasi keterbatasan saya. Saya tidak menggunakan izin. Saya tidak menggunakan
keterbatasan itu sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Kuliah dalam kondisi buta, sulit, tidak gampang. Bagaimana bisa membaca? Tidak gampang. Tapi teks firman Tuhan dari kitab Yusuf, kitab Kejadian ini tentang Yusuf itu sangat memotivasi saya bahwa Yusuf lebih sulit hidupnya daripada saya. Tapi dia tetap berkarya dalam keterbatasan situasi, keterbatasan lingkungan, keterbatasan kebebasan karena dia seorang budak, keterbatasan kewarganegaraan karena dia seorang Ibrani. Tapi Yusuf tetap berkarya, berbuat. Akhirnya apa? Dia dipercaya oleh Potifar. Tetapi digoda lagi oleh istri Potifar. Karena dia takut akan Tuhan, dia mampu menang terhadap situasi itu. Ada akibat lagi yang diterima. Tidak sampai di situ. Bahas pasal 40, 39 ayat terakhir, pasal 40, 41, Yusuf masuk dalam penjara. Dengan kata lain semakin jauh dari visi mimpinya. Dari visi yang Tuhan taruh semakin jauh. Bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin? Masuk penjara? Terbatas pula Yusuf di sana kan, akhirnya semakin terbatas kebebasannya. Kemerdekaannya semakin terbatas. Tapi tidak jadi alasan untuk Yusuf tetap berkarya. Seperti poin yang pertama saya sampaikan tadi. Yusuf tetap melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan akhirnya dia menikmati penyertaan Tuhan. Dan di penjara itu pun dia mendapat kepercayaan yang sama seperti waktu di rumah Potifar. Mengelola penjara. Bapak Ibu kalau tahu di penjara itu orang baru biasanya kan dianiaya oleh orang-orang lama. Tapi Yusuf mendapat kepercayaan yang luar biasa dari kepala penjara. Kepala penjara. Bapak Ibu, keterbatasan bukan alasan untuk Anda maju. Selama yang pertama, Anda bertanggung jawab. Tetaplah bertanggung jawab. Lakukan yang Tuhan percayakan. Jangan pernah menyerah. Yang kedua, kenali Tuhanmu. Sekalipun Anda dan saya terbatas, Dia tak terbatas. Dia mampu melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Tidak punya kuota. Berdoa sama Tuhan. Tuhan bisa memberikan kuota dengan caranya yang melampaui akal pikiranmu. Jangan takut dengan keterbatasan. Jangan takut. Yang berikut. Keterbatasan bukan menjadi alasan. Yang pertama kalau kita bertanggung jawab. Yang kedua kalau kita mengenal Tuhan. Yang ketiga kalau kita punya kerendahan hati. Bapak Ibu, Yusuf dalam penjara, dia mengalami menikmati kepercayaan dari kepala penjara. Dia menolong tukang roti dan tukang anggur itu, minuman raja itu. Dia menolong dan akhirnya dua orang ini lupa dengan Yusuf. Ya, lupa dengan Yusuf. Khususnya yang akhirnya mendapat kepercayaan lagi dari raja, dari Firaun. Lupa dengan Yusuf. Tapi kalau Tuhan sudah berbuat, akan terjadi yang melampaui pikiran Yusuf. Akhirnya, raja bermimpi. Dan orang yang pernah ditolong oleh Yusuf ini menceritakan bahwa di penjara ada orang yang bisa menafsirkan mimpi. Yang ketiga, keterbatasan bukan menjadi alasan untuk kita berkarya maju. Kalau kita punya kerendahan hati. Kalau kita punya kerendahan hati, kita akan tetap bisa maju berkarya. Maksudnya bagaimana? Yusuf waktu bertemu Firaun bilang mimpiku gini. Coba kau tafsirkan. Yusuf tidak sombong. Kesempatan harusnya bisa sombong ya. Oh iya, saya bisa menafsirkan. Enggak. Dia tetap tahu siapa dirinya. Dan dia tetap mengandalkan Tuhan sebagai pribadi yang disembahnya. Itu membuktikan bahwa dia dekat dengan Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan yang dia kenal bukan Tuhan yang terbatas, yang sanggup melakukan yang terbatas bagi manusia. Yusuf membuktikan itu. Dan akhirnya Firaun mimpinya dapat ditafsirkan dan semua yang ditafsirkan oleh Tuhan melalui Yusuf terjadi. Dan Yusuf akhirnya mendapat kepercayaan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Visi yang Tuhan taruh terrealisasi sekalipun melewati banyak keterbatasan. Kita lihat alurnya. Pasal 37 dia mimpi. Diketawain, bahkan dibuang, jatuh turun lagi. Setelah turun, memang sempat di Potifar dia naik. Tapi turun lagi ke penjara. Kurvanya naik turun. Visi Tuhan ini bisa tercapai enggak ya kalau kita naik turun? Kalau situasinya naik turun.
Bagaimana mungkin visi tercapai? Kita ini terbatas. Tapi Yusuf tetap menjalankan semuanya dengan tanggung jawab. Yang pertama, dengan pengenalan kepada Tuhan yang kedua, dan dengan kerendahan hati. Sehingga keterbatasan bukan lagi alasan untuk dia berkarya. Keterbatasan bukan lagi membuat Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa menggapai visinya bersama dengan Tuhan. Dan yang luar biasa di pasal 50 ayat yang ke-20. Yusuf mampu melihat yang terakhir. Keterbatasan bukan menjadi alasan, tapi karena Yusuf mampu melihat maksud Tuhan yang baik. Yusuf tidak pernah menyalahkan siapa-siapa di situ. Kalau lihat keterbatasan pengampunan itu ya, Yusuf ini kan mengalami tekanan. Saudaranya benci dia, buang dia dan sebagainya. Sebenarnya dia bisa balas dendam. Sakit sebenarnya hatinya. Tapi puji Tuhan, dia bisa melihat bahwa itu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan tetap merancangkan yang baik. Itu keluar biasaan Yusuf. Yusuf pribadi yang mampu menang atas keterbatasannya. Yusuf pribadi yang tidak mencari-cari alasan atas keterbatasannya. Itu yang menjadi motivasi saya secara pribadi untuk tetap berkarya sekalipun terbatas. Bapak Ibu punya 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki. Harusnya lebih baik daripada saya secara pribadi. Lihat Yusuf yang hebat. Lihat orang buta ini ada di depan Bapak Ibu melalui HP atau laptop. Orang buta ini bisa ada karena teladan Yusuf, karena kekuatan Tuhan. Anda pun yang lebih sempurna dari saya pasti bisa bertahan dalam hidup ini. Pasti bisa berkarya lebih daripada saya. Berbuatlah. Karena keterbatasan akan membuatmu menjadi lebih berhasil. Keterbatasan ujian itu adalah suatu cara Tuhan untuk membuat kita menjadi kuat, menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan seberat apapun. Jangan takut dengan keterbatasan. Keterbatasan Tuhan izinkan terjadi untuk mengajar kita menjadi bergantung dengan Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang maha kuasa. Otakmu terbatas. Kemampuan fisikmu terbatas. Tidak ada yang sempurna di bumi ini. Yang sempurna hanya Tuhan. Untuk itu, bergantunglah kepada Tuhan. Jangan cari alasan apapun untuk membenarkan keterbatasanmu. Memang kau terbatas, tidak usah lagi cari-cari alasan. Bergantung saja pada Tuhan. Engkau akan bisa berkarya. Ada seorang mahasiswa yang pernah menjadi anak ATB saya. Saya tahu pemasukan sponsor dari orang tuanya. Orang tuanya yang tidak mampu. Jadi setiap dia punya penghasilan 2M. 2 minggu habis maksudnya. Setelah 2 minggu dia tidak punya lagi apa-apa yang bisa dimakan. Maksimal 3 minggu. Apa yang dia lakukan? Dia minum air sebanyak-banyaknya. Lalu saya mencoba komunikasi dengan dia dan dia cerita, "Kak, aku akan tetap melayani Tuhan. Aku akan tetap melayani Tuhan sekalipun aku terbatas. Karena ini mengujiku seberapa cintaku dengan Tuhan." Saya mencoba mencari sponsor, memang dapat, tapi juga tidak banyak. Tapi itulah yang membuat dia menjadi kuat. Keterbatasan itu membuat dia, sebenarnya bisa aja dia berbuat aneh-aneh. Tapi puji Tuhan, dia bertahan dalam situasi sesulit itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersama-sama, jangan mengandalkan kekuatanmu. Karena engkau terbatas. Dan jangan memakai keterbatasanmu sebagai alasan untuk engkau tidak makin mencintai Tuhan. Tidak makin mendekat dengan Tuhan. Hari-hari ini Anda dan saya butuh dekat dengan Tuhan. Sekarang makin terbuka kedekatan dengan Tuhan dengan online. Yang penting Anda menggunakan kuota dengan benar. Bisa melihat tayangan-tayangan online yang membangun imanmu. Di gerejamu masih bisa ibadah online, bersyukur. Bisa membangun imanmu. Masih ada doa online kata Pak Gembala. Itu bersyukur. Bisa membangun iman. Dekatlah dengan Tuhan. Jangan justru karena terbatas, banyak alasan makin jauh dengan Tuhan, makin hancur hidupmu. Karena terbatas, dekatlah dengan Tuhan. Makin mendekat dengan Tuhan,
yang tak terbatas, yang akan mampu mengatasi segala persoalanmu, sehingga engkau dan saya tidak banyak mencari alasan dalam hidup ini. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, mengenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Yang keempat, cara pandang yang benar. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Dia selalu merancangkan yang baik dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman meneguhkan kami kembali. Kami diingatkan bahwa kami terbatas. Tapi biarlah keterbatasan itu bukan jadi alasan kami untuk tidak berbuat, tidak dekat dengan Tuhan. Tapi sungguh, biarlah keterbatasan kami membuat kami semakin dekat, semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan. Karena dengan dekat dengan Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan yang tak terbatas itu. Kami berdoa, biarlah Engkau memberkati kami semua. Berbicaralah kepada kami pribadi Tuhan, karena hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Engkau Allah yang tak terbatas menyempurnakan apa yang hamba sampaikan, apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih. Hamba mohonkan berkat bagi jemaat Tuhan yang ada dalam pengembalaan hamba-Mu, Pendeta Rizky Madayu. Engkau berkati semua jemaat Tuhan yang ada dalam ekonominya, dalam pekerjaannya, dalam masalah rumah tangganya, dalam hidupnya, dalam apapun yang dialami, sakit penyakit. Engkau berkati mereka. Engkau memperhatikan mereka dan menjawab seluruh doa mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berbicara, Engkau Roh Kudus terus meneruskan kepada jemaat Tuhan yang ada. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Shalom.